Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita, mana kita masih bisa bertemu atau bersua walaupun via dunia maya atau Zoom meeting ini. Jadi patut kita syukuri. Dan sebenarnya bagi Pak untuk pembelajaran menggunakan Zoom meeting ini sebenarnya juga takut mengkhawatirkan paket kalian habis, tapi ya apa boleh buat, kita harus sekali dua kali atau beberapa kali pun harus kita lakukan. Nah, Pak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah masuk di sini, yang sudah hadir di sini. Kali ini Pak akan menyampaikan materi tentang mengulang kemarin tentang atau pemantapan lagi tentang peluang kejadian majemuk. Pertama yang pasti Pak menginginkan kalian sudah mengirimkan semua tugas-tugas via Google Classroom ya. Jadi Pak harapkan itu sudah kalian selesaikan. Walaupun terlambat kirimkan, tidak apa-apa ya. Karena dimaklumi dalam kondisi seperti ini. Ya Pak. Ya, jadi silakan kirimkan. Pak berharap bukan nilai kalian turun, tapi Pak sangat menginginkan nilai kalian secara tertulis itu naik ya. Jadi jangan sampai nilai yang semester 1 lalu sampai turun. Itu bukan berarti harus dipaksakan naik, tidak. Tapi Pak lihat juga dari hasil apa yang kalian kerjakan. Jadi kembali lagi bahwa apapun bentuk tugasnya kalian kerjakan, kumpulkan walaupun terlambat ya. Oke Pak akan coba share screen ya. Share screen tentang materi hari ini. Terlihat atau bagaimana? Belum Pak. Belum muncul Pak. Nah ini baru Pak muncul. Nah sudah baru muncul Pak. Oke ya. Jadi peluang kejadian majemuk. Adapun yang nanti kita pelajari tentang saling lepas, saling bebas dan bersyarat. Materi peluang ini akan kalian temui ketika nanti kalian kuliah, bahkan bekerja atau untuk tes masuk di suatu tempat tertentu. Entah itu dalam bentuk kedinasan ataupun yang lainnya atau tempat bekerja. Jadi materi peluang itu bagian daripada materi matematika yang penting yang selalu digunakan, ya, selalu digunakan. Oke, kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Tadi sudah disampaikan peluang kejadian saling bebas, saling lepas dan bersyarat. Jadi suatu percobaan acak. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah diberikan pengantar yaitu tentang permutasi kombinasi, faktorial, kemudian peluang frekuensi harapan, ya. Kemudian yang lainnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati beberapa contoh soal, nanti murid mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk. Ada tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan di sini adalah yaitu setelah kegiatan pembelajaran nanti di akhir, murid atau kalian dapat membedakan kondisi saat berada dalam kelompoknya. Jadi ketika kalian bekerja secara berkelompok, ya, bekerja secara kelompok atau kerjasama, bisa dikatakan demikian, kan berkelompok untuk mengerjakan tugas, itu bagaimana situasi yang dialami. Karena penting kita dapatkan guna untuk perbaikan ke depan. Setelah kegiatan pembelajaran juga tujuannya adalah murid dapat memiliki rasa bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan yang telah ditoleh. Ya.
Video pembelajaran sebelumnya itu sudah kalian tonton, sudah kalian simak dan cermati, ya. Nah, itu ada teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Jadi di sini Pak akan memperkenalkan ada salah satu teknik di mana teknik ini membantu kita ketika kita mengalami hal yang berat. Nah, ini yang menarik dari sini. Jadi Pak menyelipkan pembelajaran kita kali ini bukan hanya pada materi, karena materi pembelajaran bisa kalian simak pada video pembelajaran yang linknya sudah Pak share atau bagikan di Google Classroom. Ya. Nah, teknik bernapas dengan kesadaran penuh ini coba kita lakukan bersama-sama ya. Coba kita lakukan bersama-sama dan mencoba, silakan mencoba masing-masing ya. Yaitu murid diminta untuk melakukan dengan cara menarik napas dalam-dalam dan kemudian melepaskannya perlahan-lahan. Ini membantu ya, membantu sekali. Mohon maaf di dalam room kita ini ada agama selain Islam? Tidak ada ya. Nah, kalau Pak kombinasikan ini ya, teknik bernapas dan kesadaran penuh ini ketika Pak ada masalah yang berat ya, ketika tugas bertumpuk, pekerjaan di sekolah maupun di rumah ya, maka yang Pak lakukan adalah Pak mencoba menarik napas dalam-dalam dan sambil melepaskannya diiringi dengan sholawat. Coba kalian coba ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, beberapa kali dapat kalian lakukan. Insya Allah berhasil dalam sedikit mengurangi beban berat. Ya. Tapi kalaupun rasa kalian tidak pengaruh Pak, ya itu mungkin belum sampai kepada merasakan yang sesungguhnya ya. Tapi Pak tidak memaksakan di sini, hanya memberikan informasi atau memperkenalkan bahwasannya ketika kita mengalami masalah-masalah yang sulit atau dalam keadaan tertekan, kita gunakan namanya teknik stop. Stop itu kita S itu stop, T itu ada singkatannya atau anonimnya. Jadi berhenti sejenak dari pekerjaan, kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan-lahan, lakukan berkali-kali sampai dalam kondisi tenang. Ya. Nah ini hanya dapat kita lakukan kalau kita mengalami hal yang Pak maksudkan tadi. Mungkin kalian punya cara lain mungkin ya, mungkin kalian punya cara lain. Mungkin cara kalian ada yang termenung, memandang ke pojok pantai, tidak tahu ketiduran. Ya. Oke, dalam kantong, setelah itu diambil lagi dari dalam kantong untuk kedua kalinya. Di situ kita perhatikan pengambilan 2 kali, pengambilan 2 kali dikembalikan atau tidak kelereng yang diambil pertama. Di situ dikatakan dikembalikan. Ketika dia dikembalikan, maka jumlah kelereng tetap. Apa jumlah kelereng itu? Berarti N semuanya atau ruang sampelnya tetap. Ya, ruang sampelnya tetap. Kalau tidak dikembalikan berpengaruh kepada jumlah kelereng yang ada. Ya, kalau tidak dikembalikan. Jadi perlu di situ diperhatikan. Dikembalikan dengan tidak dikembalikan. Ya. Nah, berapa peluang kelereng terambil pada kedua pengambilan berwarna merah? Ya. Oke, ya. Itu nanti Pak bagikan ya. Soal tersebut mungkin saja bisa masuk dalam ya. Beda. Nah, silakan kalau ada pertanyaan mohon kepada siswa untuk menyampaikan kalau ada yang ingin disampaikan. Aku nak ngetik. Tolong ininya di out ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.
Ada yang ingin tanyakan, silakan. Kita baca chat OTT. Oh, ada OTT Alicia Nurrahman. Bagaimana? Itu masih Pak batasi seperti itu dulu, karena kalau semuanya di ini apa dibahaskan, takutnya nanti apa istilahnya itu bosan ya, bosan belajar dalam kondisi yang seperti ini. Kadang-kadang bagaimana istilahnya? Oke, kalau itu ada Leo Chandra tuh angkat tangan, raise hand, silakan. Rido atau melambaikan tangan apa maksudnya Rido? Ini Pak, sinyal buruk Pak. Apa? Apa Sinyal itu? buruk tadi. Sinyal buruk. Sinyal buruk. Oke ya. Apa ya? Nah oke, silakan nanti kalau tidak ada pertanyaan, Pak menginginkan kalian ada yang mencoba menyampaikan ya apa yang kalian rasakan ketika bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana kondisinya? Silakan tulis di kolom chat boleh. Silakan kalian menyampaikan di sini boleh, ya. Silakan, Pak beri waktu untuk menyampaikan kondisi ketika masa pandemi ini. Kalian ada tugas yang diberikan, kemudian kalian bekerja sama secara berkelompok. Nah, kondisi saat itu apa yang kalian rasakan ketika bekerja secara berkelompok? Iya dia pasti. Ya, mungkin nanti bisa kalau tidak mau menyampaikan di sini, boleh kalian buat di kolom chat, silakan ya nanti. Atau di komentar Classroom. Jadi silakan berikan komentar Anda mengenai pengalaman atau kondisi di mana perasaan saat melakukan kerjasama secara berkelompok dengan rekan-rekannya. Ini kan. Ya, kita baca Aulia Rahman ingin bertanya apabila dalam soal UTBK terdapat soal mengenai peluang kejadian bebas bersyarat untuk menjawab soal tersebut agar tidak menghabiskan waktu, apakah ada cara cepat untuk menyelesaikan peluang kejadian? Sebenarnya cara cepat itu relatif, itu Muhammad Aulia ya, relatif di situ. Ketika bersyarat itu kita ketika membaca soal atau ada soal yang bisa dibaca ataupun apa istilahnya itu kata kunci tadi. Ketika soal bersyarat, kejadian bebas bersyarat itu kita lihat ujung soal, ya ujung soal itu apa pertanyaan yang diinginkan. Karena kalau kita membaca dari awal sampai akhir, kan waktu itu makan waktu. Artinya di sini untuk mengatakan atau menyatakan bahwa tidak menghabiskan waktu, langsung baca di ujung. Itu pengalaman atau trik yang bisa Pak sampaikan. Maunya apa? Nah, kemudian keinginan soal itu mencari apa, lalu lihat di kalimat atau kita bisa temukan kalimat kunci. Dikembalikan, tidak dikembalikan, bersamaan, misalnya. Seperti itu penting sekali. Ya, untuk kita, karena kita jangan terjebak dengan membaca soal yang panjang. Tapi inti poin dari soal itu dulu kita ambil. Biasanya inti poinnya itu berada di pertanyaan ujung terakhir. Kalau dia soal bentuk pilihan ganda. Kadang-kadang kata kunci pertanyaan itu di awal bisa juga. Ya, hanya itu yang Bapak sampaikan. Masalah jenis soalnya mungkin kita lihat nanti soal yang bagaimana gitu ya. Karena kunci cepat tidak cepat yang mengerjakan soal itu
bagi kalian nanti ujian adalah practice make perfect. Istilahnya banyak-banyak latihan. Ketika kita banyak latihan, kita akan menemukan tingkat kesukaran soal dan kadang-kadang menjadi tanpa kita mengerjakan atau mencari dengan oleh-oleh kita sudah tahu karena kita sudah terbiasa dengan soal itu. Contoh soal sederhana mengenai barisan dan deret. Ya, ketika ada soal sebuah bola dilempar dari ketinggian 5 meter dengan memantul kembali ke atas 3/4-nya dan sampai berhenti. Berapa panjang lintasannya? Sebenarnya tidak perlu kita menggunakan gorean yang panjang, misalnya 5 meter tadi ketinggian awal, 5 meter, 3/4 dari 5 meter, 3/4 dari 5 meter, 5 meter, 3/4 terus. Padahal kalau kita biasa mengerjakan soal itu hanya tinggal 3/4 itu 4 ditambah 3 dibagi 4 dikurang 3 dikali berapa tinggi awal? 4 ditambah 3 7 dibagi 4 dikurang 3 1 7 dibagi 1 7 tinggi awal 5 meter 7 kali 5 langsung jawabannya 35 tanpa kita menempelkan ujung pena atau pensil untuk orek-orek. Kenapa bisa jawabnya seperti itu? Ya karena pernah kita kerjakan soal seperti itu. Itu contohnya. Ya. Contoh yang paling beberapa soal yang mudah. Misalnya pada bangun ruang. Tentukan jarak pada kubus ini, pada kubus. Jarak titik misalnya kalau kita ada gambar di soal itu A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik A ke titik E misalnya. Oh ini adalah panjang diagonal ruang. Berarti berapa rusuk A misalnya. Diagonal ruang berarti A akar 3. Langsung kan. Nah itu artinya dari banyak kita mengerjakan soal latihan. Kita tahu tipe-tipe soal. Ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ya, ini Pak rekam. Artinya Pak tahu ada sejumlah 55 siswa di sini yang hadir ya. Untuk yang lain bukan berarti tidak mau hadir karena mungkin tidak ada waktu dan kesempatan. Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak akan menutup bahwasannya ya belajar itu dimanapun dan kapanpun. Dalam kondisi apapun. Belajar itu untuk diri kita sendiri. Nanti baru untuk orang lain. Mungkin kalian mendengar ini saat ini bosan Pak aku mendengar nasihat. Bosan Pak aku mendengar kata-kata. Tapi akan kalian rasakan nanti ini pengalaman yang sudah pernah Pak alami. Jadi kelebihan Pak dengan kalian adalah pengalaman. Pak sudah mengalami kondisi seperti kalian. Ingat, ketika kalian mengalami masalah dan tekanan tadi, ada 2 cara, yaitu dengan cara pribadi, yaitu menggunakan salah satu yang Pak katakan tadi, teknik stop tadi. Bisa kalian gunakan. Ya. Tarik nafas, lepaskan. Atau istighfar. Pak, kami sudah tahu semua itu. Ya, ini perlu saling mengingatkan. Itu yang pertama.